Halo sahabat pendidik, kita pasti kesal ya, kita sudah menjelaskan dengan serius, tapi siswa malah melamun, main pulpen atau lihat keluar jendela. Nah, kita berpikir mereka malas, tidak hormat atau memang kurang ajar ya. Tapi bagaimana jika mereka betul-betul tidak bisa fokus, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena otak mereka sedang berkembang. Mari kita bahas. Nah, mengapa anak itu sulit fokus? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah prefrontal cortex-nya itu belum matang. Nah, prefrontal cortex ini adalah pusat dari otak, jadi pusat kendali untuk fokus, perencanaan, pengendalian diri, kemudian pengambilan keputusan. Masalahnya, dia adalah bagian otak yang paling akhir matang dan baru bisa sempurna di usia 25 tahun. Anak-anak dan remaja memang secara biologis belum punya kemampuan fokus seperti orang dewasa. Nah, jadi bukan salah mereka, tapi otaknya memang masih mudah terdistraksi. Yang kedua adalah terkait dengan reticular activating system atau filter perhatian yang lemah. Nah, RAS atau reticular activating system itu seperti satpam otak yang menyaring mana yang penting untuk diperhatikan, mana yang tidak penting dan harus diabaikan. Nah, pada anak filter ini masih belum terlatih. Jadi ketika semua rangsangan itu masuk, suara guru, suara teman, suara motor yang lewat, bayangan burung di jendela, semuanya masuk. Akibatnya anak ini, otak itu menjadi mudah terdistraksi oleh hal-hal yang kecil yang sebetulnya masih bisa diabaikan. Yang ketiga adalah terkait dopamin atau kurangnya bahan bakar untuk fokus, ya, hormon untuk fokus. Nah, untuk fokus kita memerlukan dopamin, neurotransmitter yang membuat kita tertarik dan bertahan pada satu aktivitas. Masalahnya, materi pelajaran itu sering tidak memicu dopamin karena tidak ada tantangan, tidak ada reward yang tepat, dan tidak ada emosi. Nah, sementara itu, seperti handphone, game, dan media sosial memang dirancang khusus untuk memicu dopamin yang tinggi. Nah, otak anak jadi terbiasa dengan stimulasi instan karena perkembangan zaman. Nah, pelajaran yang cenderung lambat dan datar menjadi terasa membosankan secara biologis. Yang keempat terkait dengan cognitive load atau memori kerja yang cepat penuh. Nah, working memory atau memori jangka pendek anak ini kapasitasnya terbatas, dia hanya bisa menampung 5-7 item informasi. Nah, jika penjelasan terlalu cepat, terlalu banyak istilah baru, atau terlalu abstrak, maka memori kerja itu menjadi overload. Nah, akibatnya otak itu nge-freeze, berhenti memproses, dan anak-anak terlihat melamun. Padahal otaknya sedang error karena terlalu banyak input yang masuk. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan stres dan amigdala yang overaktif. Jika anak merasa tertekan, takut salah, atau cemas, maka amigdala atau pusat emosi di otak itu cenderung akan mengambil alih. Nah, saat amigdala aktif, maka prefrontal cortex itu menjadi mati. Otak masuk ke mode fight or flight, jadi bukan mode belajar. Nah, lingkungan kelas yang penuh tekanan justru membunuh fokus itu sendiri. Nah, lalu bagaimana tips praktis bagi kita guru supaya anak itu bisa lebih fokus? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa membagi materi menjadi segmen pendek. Misalkan 10 menit jelaskan, 2 menit diskusi, kemudian dilanjutkan. Seperti itu terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah kurangi distraksi visual. Coba di ruang kelas itu tidak terlalu banyak hiasan yang ramai di sekitar papan tip, supaya anak itu tidak terdistraksi ketika melihat ke depan. Kemudian yang ketiga, libatkan gerak fisik. Misalkan minta anak berdiri, tepuk tangan, atau pindah posisi setiap beberapa menit, contoh misalnya setiap 15 menit sekali.